Hai netizen, welcome to Diakira Channel. Channel yang akan membahas seputar dunia perfilman bareng gue Reta di segmen Diari Diakira Series. Oke guys, kali ini gue akan lanjutin episode kelima dari drama Korea Law School. Sebenernya gue udah pusing banget sekarang guys, karena bener-bener gue tidak bisa memahami sebenarnya siapa pembunuh si Profesor So ini. Kayak lu cepetan aja, gue udah pusing banget. Ditambah nih ya, itu ada kasus di atas kasus. Ini si Han Junwi, terus Kang Sora dan juga yang ngetes, dan juga si Profesor Kim Eun Soknya itu bekerja sama untuk memecahkan kasus seorang anak dan juga orang tua yang harusnya itu memberikan tunjangan kepada anaknya, tapi itu tidak diselesaikan. Nah itu tuh bikin kayak please deh, gue yang nonton tuh kayak satu-satu dulu bisa gak sih gitu ya, ini aja dulu gitu selesain, soalnya tuh ini banyak banget spekulasi yang menjurus ke orang-orang yang berbeda gitu. Episode pertama kita mikirnya si profesornya ini yang ngebunuh, tapi kayaknya nggak mungkin banget kan. Kalau menurut gue sih nggak mungkin banget, karena itu nggak mungkin terlalu cepat untuk ter-reveal. Terus episode kedua tiba-tiba jadi Han Junwi yang jadi tersangka, dan menurut gue itu nggak mungkin banget sih, soalnya kan dari visualnya aja udah cakep gitu kan, dia nggak mungkin jahat gitu. Terus di episode ketiga kita diarahkan bahwa tersangkanya itu adalah siswa Jiho. Ini sih curiga sebenarnya sih sebenarnya dari awal. Terus di episode keempat kita seolah-olah diarahkan bahwa tersangkanya itu si Yo Seung Jae. Di episode kelima gantian, sekarang seolah-olah lagi bahwa pembunuhnya adalah Kang Sobi atau ayahnya si Kang Sobi, yang sebenarnya mencengangkan banget sih menurut gue, bahwa ayahnya si Kang Sobi adalah wakil dekan dari Fakultas Hukum itu, yaitu Kang Junan. Kayak emang sih marganya kan memang sama, cuma maksudnya kayak muter-muter aja gitu di situ kasusnya. Dan another mencengangkan lainnya adalah mereka satu keluarga, ibunya, ayahnya, dan juga si Kang Sobi itu menemui Profesor So sebelum mulainya simulasi sidang yang ada di episode 1 itu. Kayak ini orang bener-bener, si Profesor So-nya ini kayak banyak banget gitu ketemu orang sebelum dia meninggal. Jadi bener-bener gak bisa kedeteksi di episode kelima ini siapa sebenarnya yang bunuh, dan gue udah bener-bener kayak Nah kalau di episode 5 ini kan banyak banget tuh fakta-fakta mengejutkan lainnya. Kalau gue sih udah nyoret si Yo Seung Jae jadi salah satu tersangkanya karena nggak punya bukti yang kuat gitu. Gue rasa itu tuh dia pun ngambil laptop yang gue nggak tahu juga sih itu laptopnya siapa, soalnya namanya kayak A Note B. Itu kayak Kang Sora, tapi kayaknya Kang Sora itu nggak kehilangan laptop gitu. Jadi mungkin aja dia nggak sengaja salah ambil laptop, karena di Universitas Hankuk itu gue nggak ngerti ya ada pembagian laptop gratis atau difasilitasi atau kayak gimana, karena semuanya tuh hampir-hampir sama, ada logo Universitas Hankuk, yang beda itu cuma warnanya doang. Jadi di episode 5 ini sebenarnya gue lumayan agak suka sih sama romance dan juga relationship yang dibangun antara Han Junwi dan juga Kang Sora. Itu kayak gemes banget gitu, apalagi mereka kayak sama-sama memecahkan kasus, terus juga kayak bawaannya happy gitu loh. Jadi yang ke gue yang nontonnya pun jadi cute gitu loh, kayak banget gitu kan. Nah ada nih sebenarnya yang udah mulai gue nggak suka adalah dibawa flashback terus gitu loh, kayak jadi tuh gue bener-bener tidak percaya apa yang terjadi di episode ini, karena di episode selanjutnya pasti bakal flashback ke belakang apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi tuh ini sih yang bikin gue kayak ya udah deh nonton lengkapnya dulu aja nggak sih gitu. Tapi memang ada serunya gitu, ada gregetnya. Sebenarnya siapa sih sebenarnya pelaku utamanya gitu loh. Jadi gue tuh nggak suka kalau misalnya ada pemain yang berhalusinasi tapi itu masih di imajinasi si orang itu aja gitu. Kayak lu tau kan maksud gue, pada saat si profesor yang itu mikir bahwa si Han Junwi adalah pelaku utama, padahal sebenarnya itu cuma imajinasi dia doang dan tidak membuktikan apapun, itu bikin kayak stop berimajinasi yang omong kosong gitu loh. Nah sekarang waktunya Cenayang
untuk episode ke-6 ini akan jadi seperti apa. Gue masih belum yakin sih kalau misalnya disertasinya si Kang Solbi ini copy paste atau plagiat ke punyanya si Profesor So. Gue gak tahu sih ini siapa yang plagiat. Menurut gue bukan Kang Solbi yang plagiat, karena kalau misalnya dia plagiat kan artinya dia ada sedikit bodoh gitu ya. Maksudnya di citra yang di karakter yang dia bangun itu adalah dia seorang yang pintar, karena dia tuh bisa gitu untuk menjawab setiap pertanyaan dan dia tuh dapat nilainya bagus-bagus terus gitu kan. Nah di episode ke-6 ini kan si bapaknya si Kang Solbi ini kan ngaku kalau misalnya dia yang membunuh, dia yang punya kemasan gula instan itu, dan dia yang terakhir bertemu dengan si Profesor So Byung-ju. Akhirnya pada saat itu si profesornya itu bilang kalau misalnya emang lo bisa buktiin gitu, kalau misalnya bisa datang aja ke persidangan gue besok gitu. Terus juga si Kang Solbi ini bilang ke ayahnya untuk merahasiakan hubungannya dengan si Kang Solbi, yaitu ayah dan anak. Gue nggak ngerti sih kenapa pengen dirahasiain gitu hubungan antara ayah dan anak ini. Pasti kan ada sesuatu gitu. Apalagi di episode ke-5 dia bilang kalau misalnya ini salahnya ayah dan kalau bisa tutup mulut, tutup rahasia ini. Kayak mencurigakan banget gak sih gitu kan. Bisa jadi Kang Solbi ini karena stres gitu kan, tesisnya di plagiat sama Profesor So, kayaknya dia ngebunuh. Wah parah sih kalau misalnya emang bener dia yang kebunuh. Coba guys, menurut kalian sebenarnya siapa sih yang ngebunuh Profesor So? Coba tulis di kolom komentar. Oke guys, segitu dulu review dari gue mengenai Law School episode ke-5. Dan kalau misalnya kalian ada review-review atau komentar apa lagi tentang episode ke-5, bisa tulis di bawah. Dan jangan lupa juga untuk tinggalin like, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info update terbaru dari Diaptura. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye!